Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang jualan online atau bisnis online lah. Pas video ini dibikin, itu saya ketemu salah satu postingan di Twitter yang penjualnya itu kayak semacam ada keluhan lah gitu sama si pembeli gitu ya. Nah, ini akan jadi pembahasan awal kita dan kita akan coba bahas kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi. Langsung aja kita bahas langsung ya. Jadi ini postingan di Twitter dari akun Jok MFS atau Jogja Manfest ya. Ini dia curhat gitu, si penjualnya ini curhat Jok. Ini karena memang akunnya kayak semacam otomatis atau akun bot lah ya bisa dibilang. Jadi yang ngirim ini bisa anonim gitu. Jok, siapapun kalau memang niat belanja tolong diseriusin ya. Kita nggak tahu gimana kondisi orang penjual, emang lagi butuh dana atau enggak. Apalagi kalau penjual sampai nunggu. Pesanku kalau kalian pengen dihargain sama orang, ya harus ngehargain orang balik. Reminder ya, Jok, apa gitu bawahnya. Ada lagi sambungannya di tweet sesudahnya ini. Terus di tweetnya itu dikasih gambar gitu. Gambarnya itu kayak semacam direct message dari antara si pembeli dan penjual. Nah, ini point of view-nya dari si penjual ya. Yang tercapture itu cuma satu balon chat dari si pembeli dengan katanya, "Oke Kak, next time aja Kak," gitu. Terus si penjualnya dibahas, balesnya oke. Terus di balon chat berikutnya dia ini ngomel, seakan ngomel lah. Lain kali kalau mau belanjaan, pastiin semuanya ya Kak, jangan bikin orang berharap minta tolong ngertiin kalau mau di ngertiin. Kakak Islam kan harusnya lebih paham ngargain orang apalagi yang berjualan. Ya meskipun dia bawa-bawa agama ya nggak nyambung juga sih sebenarnya. Jualan ya jualan aja gitu. Menurut saya ini agak terlalu gimana ya istilahnya. Mungkin si penjual ini udah terlalu gedek gitu sama untuk menghadapi calon bayar yang kayak begini. Nah, saya coba bahas ya di sini. Kenapa bisa kita ketemu orang-orang yang selalu menolak untuk membeli produk kita, padahal udah datang terus tanya-tanya nggak jadi, tanya-tanya nggak jadi gitu. Kenapa? Nah, ini kita akan bahas sebabnya apa ya. Saya sebenarnya udah bales dan juga ngasih penjelasan singkat gitu. Kenapa sih ketika ada orang datang tanya-tanya jualan kita terus nggak jadi gitu. Nah, di tweet itu saya sudah bales di situ. Dan juga saya sudah kasih penjelasan singkat kira-kira apa sih penyebabnya gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau ngelihat dari respon dari si penjualnya itu, saya ngelihatnya kayaknya si penjualnya ini udah sering banget nemuin market yang seperti itu atau calon buyer yang seperti itu. Nah, saya ini curiga, jangan-jangan kalau misalnya dia terlalu sering ketemu calon buyer yang seperti itu, masalahnya bukan ada di buyernya, tapi di sellernya atau si penjualnya. Nah, saya coba jabarkan nih di video ini, kira-kira apa aja sih penyebabnya gitu yang bisa bikin calon buyer itu nggak jadi beli sama kita. Ini penyebab yang pertama itu adalah salah target market. Nah, ini udah awam banget, umum banget terjadi karena kebanyakan penjual itu taunya cuma jualan produk ke semua orang. Dia menganggap produknya itu bisa dibeli semua orang. Padahal enggak ya. Semua produk itu ada target marketnya masing-masing. Contoh kayak misalnya handphone deh, handphone merek Xiaomi. Handphone itu kan semua orang bisa ya. Apalagi zaman sekarang handphone murah-murah. Handphone merek Xiaomi sama handphone merek iPhone. Itu dua jenis handphone, merek handphone yang berbeda. Apakah orang yang bisa beli iPhone itu semua orang? Tentu tidak dong. Ada orang yang mungkin belum mampu untuk beli HP tipe iPhone. Terus merek Xiaomi, apakah semua orang akan membeli merek Xiaomi walaupun murah? Belum tentu. Orang melihat harga murah bisa jadi, ini pasti produknya jelek. Banyak juga yang beranggapan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau jualan produk itu pastikan dulu market kita siapa. Kita harus tahu dulu marketnya siapa. Kalau dalam bahasa marketingnya itu adalah buyer persona ya. Kalau teman-teman udah belajar gitu, kira-kira profil target marketnya itu seperti apa. Misalnya contoh kita ambil yang contoh yang tadi ya, HP iPhone sama HP Xiaomi gitu. HP Xiaomi ini kayak apa sih orang yang pantas untuk punya produk seperti ini? Misalnya orang yang memang Android diehard fans misalnya. Jadi dia memang fansnya dah Android banget dah gitu. Atau Xiaomi banget dah dia. Semua merek gadget tipe Xiaomi itu dia ada. Entah itu TV, entah itu sekarang kan Xiaomi banyak banget ya, ada TV, ada laptop,
Kalau nggak salah AC juga ada sekarang gitu, sampai ke handphone, jam tangan juga ada dia. Jadi banyak banget merek Xiaomi di sini. Orang-orang yang memang mampunya dalam tanda kutip cuman membeli budgetnya untuk Xiaomi gitu juga ada yang seperti itu. Nah, kita coba profil kira-kira target market HP Xiaomi ini seperti apa. Mungkin bisa jadi orang dengan umur antara 25 sampai 45 atau 50 lah. Anggap seperti itu. 25 mungkin dia baru pertama kali kerja, terus juga gajinya masih UMR gitu ya, terus pengen punya gadget baru, Xiaomi cocok. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira? Mungkin 25 sampai 34 sampai 50 adalah orang-orang yang kerjanya kantoran gitu, atau PNS lah ibaratnya, atau perusahaan tapi masih belum besar yang gajinya cuma UMR. Nah, itu juga bisa tuh. Terus juga cewek apa cowok ya? Kebanyakan Xiaomi itu biasanya cowok, karena cowok lebih paham soal gadget dan juga pengen dapetin performa yang lebih bagus daripada merek yang lain gitu. Mereka nggak apa-apa kameranya nggak terlalu bagus, tapi yang penting performanya bagus gitu. Nah, itu cowok juga bisa. Atau gamer karena game HP sekarang kan banyak butuh resource dan juga banyak butuh performa handphone yang memang stabil gitu, gak gampang nge-lag, terus juga memorinya besar. Nah, itu kan juga bisa itu. Jadi kita udah ketemu nih kira-kira marketnya adalah orang-orang dengan umur 25 sampai 50, profilnya adalah cowok, gendernya cowok, terus juga hobinya gamer misalnya, atau pekerjaannya adalah sekelas gaji UMR, entah itu PNS ataupun perusahaan yang baru jadi atau baru terbentuk. Nah, mungkin segitu aja udah kelihatan tuh kan. Artinya sebuah produk itu tidak mungkin dimiliki untuk semua orang. Itu udah jelas banget. Jadi teman-teman harus tahu dulu kira-kira produk gue ini cocoknya dimiliki sama siapa ya, umurnya berapa, pekerjaannya apa, terus juga mungkin domisilinya di mana, terus juga bisa jadi teman-teman gendernya apa. Nah, itu juga teman-teman harus ngulik banget, karena nggak bisa kita jualin ke semua orang. Sekali lagi, kita nggak bisa jualan semua orang, dan nggak mungkin semua orang itu bisa memiliki produk kita. Itu teman-teman pegang dua itu aja dulu untuk cari tahu target marketnya siapa. Penyebab yang kedua, orang bisa nggak jadi untuk membeli produk kita tuh biasanya info produknya kurang jelas. Entah itu kita yang ngejelasin yang nggak jujur, mungkin ada yang disembunyikan, atau bisa juga karena memang kita nggak ngerti produk kita tuh seperti apa sebenarnya. Nah, ini juga penting teman-teman, karena kita nggak bisa jualan itu nggak tahu produknya kayak gimana. Kita tuh harus tahu banget, dan kita tuh harus ngerti banget apa yang kita jual sebenarnya. Oke? Nah, ketika kita jualan, ketika orang bertanya, kita harus bisa ngejawabnya dengan meyakinkan, dan juga tidak berbelit-belit, dan orang sekali dijawab tuh orang langsung paham, oh oke, pertanyaanku atau permasalahanku dijawab gitu. Misalnya ambil contoh kayak HP tadi lah ibaratnya, HP Xiaomi lagi deh, HP Xiaomi ini harganya segini, terus juga banyak lah pertanyaannya gitu ya. Terus ada yang bertanya nih, kira-kira muat berapa ribu kontak HP sih di HP Xiaomi ini gitu. Nah, itu teman-teman harus bisa jawab. Nah, misalnya gitu ya. Oh, karena HP Xiaomi ini memorinya sekian, kira-kira untuk bisa menampung kontak HP itu mungkin sekitar 3.000 misalnya. Anggap aja seperti itulah gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman gali lah kira-kira sebesar apa atau sebanyak apa gitu. Atau bisa juga ambil contoh saya jualan Canva Pro gitu ya. Pertanyaan yang paling sering saya dapetin adalah, ini bisa kena razia nggak gitu. Nah, kita seperti yang kita tahu kan bahwa Canva Pro itu memang ada yang ilegal, ada juga yang legal gitu. Yang ilegal itu sebenarnya nggak ilegal banget. Mereka makainya yang terlalu berlebihan. Nah, karena di Canva itu kan ada batasannya sendiri ya. Kalau nggak salah dulu, kalau misalnya Canva Pro itu slotnya cuma bisa sampai 1.500 atau 1.000 gitu. Nah, kebanyakan orang itu dalam satu tim yang sama itu dikumpulin di situ semuanya gitu, sampai akhirnya overuse. Pak Canva ngelihat ini kayaknya nggak rasional deh. Masa ada satu orang bisa ngambil 1.500 orang sekaligus gitu ya untuk di dalam satu tim. Nah, ini Canva nganggapnya ini sebagai overuse gitu. Ketika itu dilakukan, maka akunnya hilang gitu, timnya hilang. Nah, itu yang jadi masalah, dan itu yang harus dijelaskan kepada pelanggan kita ketika ada pelanggan yang khawatir bisa ganti tim atau mungkin desain hilang segala macam. Jelasin aja bahwa kita tuh
kalau di saya ya, penggunaannya memang sudah menyesuaikan aturan Canva. Ya, kita sebisa mungkin tidak melanggar lah aturannya gitu. Jadi setiap tim itu slotnya nggak sampai 100 biasanya saya sediain. Terus juga kalau misalnya terjadi ya hal yang tidak diinginkan tadi gitu ya, saya akan coba bantu tangani gitu, entah itu pindah tim atau mungkin refund dan segala macam lah. Ada banyak opsi lah. Saya juga belinya yang memang sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau misalnya untuk yang edu ya saya bilang Canva Pro-nya Canva Pro yang education, bukan Canva Pro biasa. Nah itu ternyata memang ada bedanya. Itu juga dijelasin kalau misalnya ini sistem invite ke tim gitu, nanti kerjainnya di tim itu. Nah kadang juga ada pertanyaan lain, misalnya gimana sih kalau misalnya desain saya tuh bisa kelihatan sama orang lain nggak atau member lain nggak gitu. Nah itu saya jelasin, biasanya kalau di Canva tim yang saya punya saya itu nggak akan mungkin bisa dilihat sama member lain kecuali si pemilik desainnya yang mengubah settingannya. Bahkan saya sendiri yang sebagai admin itu tidak akan mungkin bisa melihat desain dari member lain kecuali dia yang mengubah settingannya sendiri. Nah saya bilang seperti itu. Dan biasanya setelah dijelasin seperti itu orang akan paham, oh iya, oke, saya percaya gitu. Nah juga teman-teman harus bisa tuh menjelaskan hal-hal yang sedetail itu gitu. Makanya penting banget teman-teman mengerti sekali apa yang teman-teman jual. Makanya sebelum jualan biasanya saya pelajari dulu produknya. Saya riset gitu ya, saya testing gitu, banyak hal yang saya lakukan biar nanti kalau misalnya udah jualan saya tahu harus apa, menjawab apa ketika ditanya sama pelanggan saya. Dan juga teman-teman bisa melakukan cara yang seperti itu. Jadi sebelum jualan pelajari dulu, belajar juga gitu. Kira-kira kalau misalnya saya jadi pembeli untuk produk ini apa sih yang akan saya tanyakan gitu. Jangan asal jualan aja teman-teman. Makanya penting banget jualan untuk pertama kali itu adalah produk yang kita suka atau kita senang dibeli. Karena kita kalau misalnya kita suka, kita akan ngerti gitu produk kita ini seperti apa. Kita akan menguasai sekali hal-hal seluk-beluk yang ada di dalam produk itu. Jadi ketika ada orang tanya, kita akan tahu jawabannya seperti apa karena kita udah tahu gitu. Kita udah pernah kerjain, kita udah tahu sejauh apa kita belajar tentang produk itu. Kita akan gampang ngejelasinnya. Berikutnya, penyebab yang jadi bikin buyer cancel untuk membeli tempat kita adalah prosesnya yang terlalu ribet. Kita tuh nggak bisa berpikiran kalau cuman kita yang butuh duitnya dari si buyer. Nggak bisa kayak begitu. Buyer juga punya masalah sendiri. Mereka butuh barangnya, mereka butuh jasa kita secepatnya. Nah itu juga mesti diselesaikan teman-teman. Jangan cuman melihatnya dari sisi kita doang gitu. Ya kita memang butuh duit, tapi si buyer emang nggak butuh barangnya gitu. Yang butuh juga dong. Nah makanya kita harus bisa melihat dari dua sisi yang lain gitu. Dan pertama dari sisi penjual, dari sisi seller kita sendiri, kita memang butuh duitnya. Tapi dari sisi buyer juga dilihat gitu, oh ternyata buyer juga butuh cepet nih. Makanya dari awal kita harus siapkan sistem yang benar-benar anti ribet lah. Kalau misalnya saya bilang kayak begitu. Saya sendiri pribadi sangat tidak menyukai hal-hal yang ribet, apapun itu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya bisa diringkas, dipangkas waktunya, dipangkas caranya, atau dipangkas apapun lah yang bisa dipangkas, yang nggak penting-penting banget, buang aja gitu. Nah itu saya juga terapkan di jualan saya. Di hampir semua produk yang saya jual itu tidak ada sistem entah itu pembayaran atau mungkin pelaporan atau segala macam itu yang ribet, nggak ada. Kalau bisa sih, kalau misalnya bisa dalam satu langkah selesaikan dalam satu langkah. Itulah prinsip saya ya. Nah makanya ketika teman-teman jualan, usahakan bikin sistem yang membuat buyer itu bisa cepat langsung dapat barangnya atau jasanya atau masalahnya terselesaikan lah. Jangan sampai buyer tuh nunggu lama gitu, kasihan mereka, kasihan kita juga gitu kalau misalnya barangnya nunggu lama. Ya ibaratnya gini deh, kita butuh duitnya, tapi kita juga harus cepet ngasih barangnya gitu. Kalau kita misalnya butuh duitnya cepet, barangnya juga kasihnya harus cepet dong. Gak mungkin kita minta duitnya dulu yang cepet sementara barangnya telat datang gitu. Ada juga yang kayak begitu, kayak kalau misalnya produknya PO lah ibaratnya. Tapi kan kalau PO itu biasanya orang-orang yang memang nggak takut hilang uang lah ibaratnya. Udah tahu lah kalau misalnya PO itu bakalan lama, mereka udah tahu kalau misalnya sistem PO seperti itu. Tapi kalau misalnya memang produk yang bisa diakses lebih cepat, ya udah kasih aja gitu. Jangan sampai belibet gitu, jangan sampai harus bikin ini, bikin itu, harus segala macam. Aduh ribet banget, itu
orang juga akan kesel gitu. Aduh kelamaan mas gitu, kelamaan mbak, saya nggak jadi deh beli di sini gitu, saya butuhnya cepet gitu. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa melihat kondisinya juga gitu. Jangan sampai kondisi kita doang yang dilihat, tapi kondisi si buyernya kita nggak lihat. Jangan menutup mata lah, karena kita sama-sama butuh, ya kan? Ya, kita butuh buyer untuk bisa dapetin duit dan barang keluar, sementara si buyer butuh barangnya cepat untuk bisa menyelesaikan masalah mereka, atau butuh jasanya untuk bisa menyelesaikan masalah mereka, gitu kan? Penyebab berikutnya yang bikin orang jadi gagal closing sama produk kita itu adalah pertanyaan yang salah diajukan. Nah ini kalau misalnya teman-teman udah belajar tentang teknik jual beli, itu ada yang namanya teknik closing. Nah teknik closing ini sangat penting atau sangat krusial step by stepnya, karena ini menyangkut pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada pembeli kita. Nah pertanyaan seperti apa itu yang penting, karena salah mengajukan pertanyaan itu akan berakibat fatal sama step by step closing kita. Contoh misalnya aja, ini pertanyaan yang salah ya. Kalau pertanyaan yang salah itu biasanya pertanyaan yang pilihannya itu A dan B. Contoh, kakak jadi beli atau tidak? Nah itu kan pilihan A dan B. Nah, kalau misalnya kebanyakan orang, ini kebanyakan ya, ketika ditanya jadi beli atau tidak, pasti jawabannya tidak. Karena orang menganggap membeli itu adalah mengeluarkan uang mereka, dan uang mereka akan berkurang. Nah itu kalau misalnya edukasi di produknya kurang, nah itu kita akan bahas lain waktu lah ya. Pokoknya kalau misalnya ditanya seperti itu, orang kemungkinan besar jawabannya pasti tidak. Contoh kedua, misalnya kakak mau beli sekarang apa nanti? Nah itu juga salah pertanyaan. Karena ketika ditanya seperti itu, kemungkinan besar jawabannya pasti nanti. Nanti itu nggak tahu kapan, nggak jelas. Itu pertanyaan yang kurang tepat, pertanyaan yang salah. Nah, teknik closing yang saya pelajari, yang saya contoh dari para mentor dan cara dari para master yang lain, itu pertanyaannya adalah A dan A. Nah, ini bedanya ya. Pertanyaannya A dan A. Kenapa A dan A? Karena jawaban manapun yang akan dilontarkan si pembeli, itu pasti jawaban beli. Contoh, kakak mau beli 2 pasang atau 1 pasang? Dua-duanya kan sama-sama jawaban untuk beli. Ini makanya pertanyaannya A dan A formatnya. Makanya ketika ada pilihan produk yang banyak, kita ajukan pertanyaan produk punya kita aja. Jangan sampai ada pertanyaan jadi dan tidak. Itu nggak boleh. Itu kalau buat saya itu haram pertanyaan seperti itu ya. Karena itu pasti nggak akan jadi closing. Sudah pasti. Kemungkinan besar pasti nggak akan closing. Oke? Contoh pertanyaan A dan A yang lain. Kakak mau order pagi ini atau nanti siang? Nah itu kan jelas tuh nantinya kapan. Oh nanti aja siang habis istirahat kantor misalnya. Nah itu kan jelas gitu waktunya ya. Jadi kita bisa tahu kapan untuk memfollow up si pembeli. Contoh lain ini paling favorit saya. Pertanyaan format A dan A ini paling favorit. Jadi saya punya banyak contoh. Contohnya lagi, kakak kalau misalnya ordernya Canva Pro punya saya biasanya tanyanya begini. Kakak mau beli yang tahunan atau yang lifetime? Ini dua-duanya kan sama-sama beli gitu. Mau jawaban manapun pasti akan beli gitu. Makanya saya suka banget pertanyaan format seperti ini. Ada banyak sebenarnya teknik closing lain. Contohnya upselling. Nah, upselling itu orang tuh udah tahu mau beli yang mana, tapi kita coba tawarkan produk atau barang yang lebih mahal lagi di atasnya gitu. Misal, ambil contoh kayak Canva Pro punya saya aja deh. Canva Pro punya saya itu kan ada yang setahun, 2 tahun, sama lifetime. Ketika orang nge-WA itu kan biasanya di landing page tuh udah ada format teksnya gitu ya. Halo, saya mau beli Canva Pro 1 tahun, saya mau beli Canva Pro 2 tahun, atau lifetime gitu. Tiap ini ada bedanya. Nah, ketika ada chat masuk, halo, saya mau beli Canva Pro 1 tahun. Oke, ini udah pasti dia mau beli 1 tahun. Kita coba untuk upselling dengan menawarkan Canva Pro yang 2 tahun. Jadi formatnya biasanya, halo, saya mau beli Canva Pro 1 tahun. Saya jawab, halo kak, untuk Canva Pro 1 tahun segini. Kalau misalnya kakak ambil yang 2 tahun, harganya cuma segini, plus ada bonusnya. Mau sekalian ambil bonusnya gitu. Kalau misalnya enggak, saya mau yang 1 tahun, nggak apa-apa sama sekali. Ya, ujung-ujungnya kan beli juga gitu. Jadi nggak ada yang terbuang lah pertanyaannya itu, jangan sampai ada yang terbuang.
Nah itu saya suka banget pertanyaan seperti itu. Atau misalnya downselling juga ada, kayak misalnya beli HP gitu ya. Ibu saya pernah beli HP di toko HP, terus beli HP ditawarin casing. Ibu mau sekalian casingnya juga gitu. Nah itu kan downselling ya namanya, menawarkan produk yang harganya di bawah harga produk utama yang dibeli gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk teknik closing itu. Ada teknik closing yang memang fokusnya untuk jual produk itu aja. Ada juga teknik closing yang fokus yang bisa menambah profit. Nah itu penambah profit tadi yang kayak tadi ya, yang upselling sama downselling. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Penyebab berikutnya yang bikin orang cancel beli itu adalah si penjualnya nggak sabar untuk segera ditransfer. Ini nggak bisa nih teman-teman, karena posisinya tuh kita ngelayanin, bukan dilayani. Beda ya. Kita tuh ngelayanin orang. Kalau misalnya jual beli itu konsepnya kita sebagai kita yang di posisi penjual itu adalah ngelayanin pembeli. Jadi kita mesti melayani mereka sampai mereka puas atau sampai mereka yakin untuk beli tempat kita. Maka ketika kita nggak sabar, ketika kita pengennya buru-buru untuk si buyer untuk segera transfer, buyer akan menjauh justru, nggak akan mendekat, karena buyer menganggap oh orang ini cuma mau duit gue doang, mereka nggak mau ngasih gue pelayanan yang bagus gitu. Nah buyer nganggapnya kayak begitu. Kita sebagai seller nggak bisa berpandangan seperti itu. Jadi kita mesti melayani mereka, menservis mereka dengan baik dulu sampai mereka yakin atau sampai mereka puas terhadap rasa penasaran mereka mungkin, atau mungkin keraguan mereka gitu. Kita bisa mengubah keraguan mereka menjadi keyakinan ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Nah itu penting ya, makanya penguasaan product knowledge itu sangat penting. Sekali lagi saya tekankan, teman-teman sebelum jualan pelajari dulu produknya benar-benar, baru jualan. Jangan sampai ketika ada orang tanya kita nggak bisa jawab. Nah kalau kita aja nggak bisa jawab pertanyaan mereka, gimana mereka bisa yakin untuk beli produk kita? Itu konsepnya ya. Jadi teman-teman bisa memahami itu. Makanya ketika ada orang tanya, jawab sebanyak apapun pertanyaan mereka. Apapun pertanyaan, meskipun pertanyaannya aneh-aneh, jawab aja. Kadang-kadang tuh mereka sadar sendiri gitu. Ketika mereka banyak tanya gitu ya, mereka sadar sendiri, maaf ya kakak aku jadi banyak tanya. Gak apa-apa banget, yang penting lu beli. Gak apa-apa banget tanya, karena itu juga melatih kesabaran kita menurut saya. Ketika orang tuh banyak tanya, terus juga kita bisa meyakinkan keraguan mereka tuh puas banget rasanya gitu. Ketika kita bisa mengubah keraguan mereka menjadi keyakinan, itu puas banget rasanya. Makanya teman-teman harus bisa mengontrol diri untuk tidak buru-buru membuat mereka tuh transfer atau membuat mereka bayar langsung. Kita memang harus menguasai percakapan, tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk segera bayar kalau mereka belum puas atau belum yakin sama pendirian mereka sendiri, sama produk kita terutama ya. Mereka tuh butuh diyakinkan dulu gitu. Yakinkan mereka bahwa beli di kita untuk produk ini tuh tepat gitu. Nah, gimana cara meyakinkannya? Ya product knowledge-nya dikuasai dengan benar. Kalau misalnya ada yang tanya, ya dijawab. Sebanyak apapun, sekonyol apapun pertanyaannya, dijawab aja. Gak apa-apa. Itu bagian dari customer service kita gitu. Dan itu akan menimbulkan kesan juga ya, kalau misalnya kita bisa jawab pertanyaan mereka dengan baik, dan juga kita menjawab pertanyaan mereka sekonyol apapun kita jawab gitu ya. Itu akan menimbulkan kesan, oh orang yang jualan ini tuh baik banget gitu, ramah banget gitu. Aku ngajuin pertanyaan apapun dijawab gitu. Nah itu akan menimbulkan kesan yang positif ya. Jadi orang tuh akan dengan sukarela mempromosikan kita. Apalagi kalau misalnya promosi yang namanya word of mouth ya. Word of mouth itu kan kayak promosi dari mulut ke mulut. Nah itu akan jauh lebih dipercaya orang daripada iklan kita sendiri. Nah, ketika orang udah pernah beli, kemudian mereka mempromosikan kita secara sukarela, itu iklan yang paling top, iklan yang paling manjur. Karena orang lebih percaya orang terdekat mereka yang ngomong ketika mereka udah beli gitu. Misal, ambil contoh dari Canva Pro aja deh, punya saya gitu ya, karena pelanggannya udah banyak. Kadang tuh ada aja yang beli tuh dari rekomendasi temennya gitu. Misalnya ada nih yang ngechat gitu, halo kak saya mau beli Canva Pro, saya tahu nomor kakak dari teman saya gitu. Wah ini
asik banget kan, karena temennya udah pernah beli nih, terus ngebawa teman lagi kan jadi makin banyak gitu. Nah itu saya suka banget gitu promosinya. Jadi yang ini yang penyebabnya nggak sabaran ini, tolong teman-teman kontrol emosinya ya kalau menurut saya, karena ini benar-benar krusial. Kalau misalnya kita nggak sabaran, si bayarnya akan jauh, akan lari gitu. Jadi sebisa mungkin kita mendekatkan diri sama mereka, sama buyer, untuk bisa membuat mereka lebih yakin untuk beli produk di tempat kita. Mungkin segitu dulu video tentang jualan online kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai habis. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, atau topik lain, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Salah hilapnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.